Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day when we fell in love. Birds sang, people were. Baik, selamat sore Kak Haris ya. Oke, baik, perkenalkan kami dari udah aku record. Oke, jadi perkenalkan kami dari UMG mau melakukan observasi mengenai bisnis kafe yang dijalankan kakaknya gitu ya. Perkenalkan, nama saya Yesi, terus ini rekan-rekan saya Ayu, saya Rizka, terus Nanda. Oke, baik, mungkin untuk pertanyaan pertama ya Kak ya. Bagaimana proses dibalik keputusan perusahaan dalam menentukan jenis produk? Nah, ini maksudnya kenapa Kak Haris ini memilih coffee gitu, membuat kafe sebagai usahanya gitu. Alasannya pertama kan waktu itu Turbin sendiri berdiri kan tahun 2019. Oke. Nah, tahun 2019 itu coffee shop atau kan dulu kan sering ada istilah kopi kekinian kan, kopi susu lah istilahnya. Iya. Nah waktu itu setelah lulus kuliah kan owner-ownernya kan banyak yang balik ke kota asalnya. Terus berhubung salah satu ownernya itu ada yang mantan barista di waktu kuliah, jadi kenapa kita nggak bikin coffee shop kecil-kecilan awalnya dulu, selagi kita mencari pekerjaan lah, kayak selingan. Soalnya kan masih dilihat kan masih ada potensi lah di Gresik waktu itu, soalnya masih dikit banget waktu itu kalau nggak salah. Makanya kenapa akhirnya ya udah, daripada kita kan dulu awalnya Turbin kan bertiga, itu rasanya karena ada salah satu temen yang udah punya basic lah di dunia coffee shop. Akhirnya mendirikan. Berarti usahanya ini joinan gitu ya? Iya, kalau ya mungkin nanti kan bisa dipotong di ada pertanyaan lain kan. Jadi Turbin awalnya itu di Kaurang. Semua itu dari waktu kuliah itu dari Malang semua. Kan habit kita waktu itu di Malang kan sering ngopi lah. Kan di Malang kan zaman dulu kan banyak kan istilahnya coffee shop atau kopi susuan lah. Akhirnya ada teman saya itu yang jadi part time awalnya di Malang jadi barista. Akhirnya dia tekuni sampai jadi trainer barista. Nah semenjak itu kan ada potensi, dia ngajak join. Akhirnya kita buka di Gresik itu. Itu cabang pertama di mana Kak? Di GKB. Oh, yang Spem Dallas itu ya? Awalnya di situ. Awalnya kecil, akhirnya. Kalau yang di sini tahun berapa? Tahun 2023 atau 24 ya. Baru ya 2 tahun yang. Iya 2 tahun. Jalan 3 tahun. Oke. Terus ini berarti sebelum melakukan usaha coffee shop itu riset dulu ya Kak? Maksudnya dari pembuatan mungkin pemilihan kopinya atau gimana gitu Kak? Untuk bisa menjadi coffee. Itu pasti banyak risetnya. Terus habitnya orang Gresik itu seperti apa? Kan dulu kan Gresik kan masih banyak warung lah istilahnya. Terus kenapa milih di itu Kak? Apa daerah GKB dulu? Awalnya karena ada rumah yang nggak kepake, jadinya ya udah kita sewa aja, bikin nyoba kecil-kecilan dulu awalnya. Nah ini kan nama kopinya kan lumayan unik gitu Kak, Turbin Coffee gitu ya. Itu dari mana gitu ide pembuatan namanya itu? Kalau ide soalnya saya dan salah satu partner saya itu lulusan teknik mesin lah istilahnya di Brawijaya. Terus kan kita bingung waktu itu ambil nama apa ya, akhirnya ada kita cari-cari Google riset, ya udah kita gabungin aja namanya kan dari kata turbin generator sama bin dari kata biji kopi. Kita akhirnya diselewengkan jadi Turbin Coffee House. Iya. Oke, dari namanya tadi tuh ada proses ini Kak, pendaftaran hak cipta gitu. Itu sudah dilakukan oleh coffee shop ini atau belum? Kalau hak cipta belum sebenarnya. Belum ada kepikiran sih, tapi ya sempat dibahas. Nggak tahu itu kapan ditindaklanjuti lagi.
Oh, berarti belum ada ini apa belum. hak ciptanya gitu. Cipta paten gitu ya. Iya, Namanya juga logonya belum sih. Belum. Baik. Kalau berarti sertifikat halalnya juga belum. Kalau sertifikat halal belum, karena apa ya, kayak kemarin sempat ditawarin banyak prosesnya lah istilahnya. Iya sih. Sedangkan harus mendaftarkan satu-satu juga kan, menuntut biayanya juga nggak murah Tapi juga. kalau hak cipta gitu nggak ada biayanya. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Tinggal pakai website kan. Iya, website apa buat daftarin hak cipta gitu. Iya. Oh daftar gitu sih. Mungkin selanjutnya dari teman-teman yang mau tanya. Ini dari perusahaan atau Turbin sendiri, bagaimana cara pemasaran maupun targeting untuk kopi ini? Bagaimana? Iya. Target pemasarannya, Iya. target pemasaran maksudnya Mungkin dari ini Kak, apa ya? Target utama kopi ini siapa gitu? Remaja kah atau anak-anak kayak gitu? kalau yang di GKB target utamanya awalnya pelajar lah, Pelajar, pelajar SMA, anak sekolah, SMP gitu. anak kuliah biasa, soalnya Oh, kan tempatnya kan kecil, nggak terlalu luas. Kalau yang di space ini dulu sebenarnya pengennya ke anak-anak muda, tapi ternyata Sekarang juga sekarang juga kan. lebih condong malah lebih banyak ke orang pekerja. orang pekerja. Jadinya lebih campur sih, kalau malam campur, kalau siang istilahnya pasti full lah orang kerja, apalagi buat WFC. Oke, baik. Ini apa namanya Kak, positioning, jadi gimana ya kalau positioning itu bagaimana coffee shop ini tuh menyesuaikan targetnya tadi kan remaja, terus sekarang kan merambak ke orang pekerja gitu ya. Nah dari targetingnya tadi gimana cara coffee shop ini mempertahankan itunya Kak, apa biar pelanggannya itu tetap datang ke sini gitu. Lebih ke menjaga kualitas sih, apalagi untuk orang dewasa ya, orang dewasa itu lebih kritis lah sih. Iya, Kayak mengenai ada kopi gitu-gitu Kak. kesalahan dikit atau pasti dia komplain gitu. Jadi sebanyak mungkin kita memberikan QC sama kita memberikan feedback yang bagus ketika ada komplain. Jadi kalau di sini ketika ada yang komplain, ada sesuatu yang kurang enak di customer, selalu kita kasih komplain atau kita kasih penjelasan dulu terus kita kasih komplain. Iya. Ini sih aku mau tanya mengenai apa ya, interior, iya konsep coffee bean-nya ini kayak bagus gitu loh. Gen Z juga suka gitu karena mungkin banyak spot-spot foto yang estetik gitu di sini. Itu mungkin ada nggak kayak oh ini dibuat kayak gini kayak gitu, rencana buat interior gitu. Dulu sih emang targetnya kan waktu itu sebelum bikin ini kan sebenarnya kalau dari sudut pandang kita ya sebagai owner-owner itu ke situ masih istilahnya masih kurang lah coffee shop yang agak serius lah istilahnya, agak yang apa ya, kayak lebih wow gitu loh Oke. pada waktu itu. Jadi kalau kita bikin nanggung konsepnya kayak juga nggak bakalan bisa, sulit untuk bertahan lah. Iya. Kan maksudnya kan sebenarnya apalagi kita di tengah kota ya, jadi kayak ya udah kita langsung kayak bikin yang lebih layak lah sih, yang lebih bagus. Akhirnya kita memutuskan pakai arsitek, soalnya kan banyak kan nggak pakai arsitek kan. Berarti ini dibangun dari nol lah? Nol, tanah nol. Oh, oke. Sebenarnya kalau dari desain awal nggak seperti ini, kita ubah aja. Oke. Ini berarti ada rencana mau dibangun nggak Kak yang kosong-kosong ini? Ini lah iya sebenarnya ini Oke. apa ya, kan kalau arsitek kan selalu punya nilainya sendiri-sendiri Ya, kan. betul. Tapi kok ya udah kita turutin aja, tapi kok makin lama makin sini kok kayak kurang fungsional lah ini daerah Iya, sini. Jadi kalau plannya sih pengennya tak ratain aja, tak ulang Oke. nah, desain Desain ulang ulang. biar bisa buat event atau apa. Soalnya kalau kan dulu kan sering event karena kayak hasilnya kurang maksimal lah. Iya sih Apalagi aku. dulu kan ada kolamnya di situ. Oh iya. Ada kolam sebenarnya yang di bagian situ itu sebenarnya kolam ikan sebenarnya. Oke. Nah itu kan lama-lama kok kurang fungsional, akhirnya udah kita renov terus kita kasih kanopi ini baru ini.
Iya karena memang apa ya Kak, di marketing kan kalau interior gini juga kan merepresentasikan pelanggannya gitu. Kalau yang di Cafe Al itu kan kayak fun karena banyak warna gitu Iya, kan. iya. Nah di sini kan lebih warm terus jadi kebanyakan mungkin kayak di GKB itu ada coffee posisi di mana itu Iya. kan kayak klasik gitu loh. Jadi kadang-kadang tempat itu menunjukkan harganya juga gitu. Nah mungkin kalau di sini tuh termasuk kalau di dalam segi harga itu apa ya? Kalau menurut Masnya sendiri itu untuk penentuan harganya gitu gimana dari segi targetingnya tadi, pelanggannya tadi? Kalau dari segi harga sebenarnya kalau masalah harga sebenarnya kan agak riskan lah istilahnya. Iya riskan. Soalnya ketika ya jujur setelah buka ini respon dari warga Gresik sama warga luar kota itu beda. Beda. Oh, Kalau warga Gresik cenderung apalagi anak muda iya. cenderung waktu itu kopinya harganya agak mahal. Mahal. Kebetulan Oke. kita udah menekan banyak soalnya kan itu udah ada pajak lah istilahnya. Iya betul. Cuma orang Gresik ini kan belum terbiasa dengan tax 10% kan. Iya. Jadi masih hal yang awam ketika kita kasih harga terus ada pajaknya. Dulu awalnya itu kita pisahin, tapi kok banyak yang istilahnya kok kaget dengan perubahan harganya, soalnya kan nggak terbiasa. Akhirnya kita naikkan tapi pajaknya udah include ya. Kalau harga sebenarnya udah hitungannya sebenarnya masih terjangkau banget lah sebenarnya dengan fasilitas itu. Oh iya betul. Kalau kayak luar kota aku selalu bilang kok tempat kayak gini kok harganya kayak gini. Kalau misalnya kalau tempat gini di Surabaya pasti harganya Lebih mahal aja. lebih mahal, udah 30 ke atas semua. Makanya Betul betul. nemuin tempat gini di Gresik dengan harga itu kaget orang luar kota. Iya. Nah itu kan juga dari harga kan menentukan bahan bakunya ya Mas ya. Nah ini kalau dari bahan bakunya sendiri Masnya dapat dari mana gitu? Apakah ada koneksi dengan supplier, distributor gitu? Koneksi supplier pasti ada, cuma kita nggak terpaku dengan satu bahan. Jadi kan ini kan rata-rata dibawa dari yang GKB kan. Oke, yang turbin GKB itu cafe udah itu. ngeriset sendiri. Oke. Nah ini dibawa ke sini terus di-develop lagi. Jadi bahannya nggak terpaku untuk satu bahan, tapi banyak bahan. Oke. Makanya rasanya nggak yang terlalu umum lah istilahnya. Kan ada rata-rata kan misalnya rasa karamel misalnya kan hampir sama semua. Nah itu kita bedain soalnya bahan bakunya nggak satu aja. Oke, itu yang bikin beda apanya Kak? Susunya Kak atau kopinya sendiri atau gitu? Kopi dari sirup, Oh, oke. susu itu beda. Racikannya sendiri semua. Itu untuk riset buat resepnya gitu berapa lama Kak? Yang paling iya best sellernya apa, terus yang apa risetnya itu berapa lama? Sebenarnya kalau riset cepet sih di sini soalnya apa ya kan, nah yang rata-rata develop sini kan anak lama semua. Anak yang dari GKP awalnya. Kita tak ajak ke sini ya yang istilahnya yang masih menekuni di bidang F&B lah sih. Yang mau aja gitu. Jadi akhirnya kebiasaan dari sana sini tinggal cepet terus. Udah istilahnya kayak udah ada sistemnya, jadi kayak menu baru atau bahan baku baru cepat untuk mengkondisikan. Apalagi sekarang kan bahan baku naik semua. Iya, ya ampun 17.500 ini. Kemarin habis rapat makanya kan. Ini gimana Kak? Ya, pusing ya. Tapi ya gimana lagi? Iya. Tapi ada beberapa yang emang bakal dinaikin harganya. Apalagi di makanan kan. Sebenarnya paling banyak ngaruh di makanan. Ini yang paling best seller kopi apa Kak di sini? Ini salah satunya ini. Butterscotch ya. Ya sih kalau anak-anak Gen Z kan sekarang iya nyoba ya gitu. Bagaimana Turbin ini menjaga kualitas produk agar mampu bersaing sama kafe-kafe lain Kak? Kalau menjaga kualitas produk sih ya setiap minggu kita ngelakuin QC. Jadi apakah ada perubahan resep, takutnya anak tiba-tiba ada yang istilah asal bikin nggak sesuai dengan SOP, terus sama kita nggak terpaku sama satu waktu, istilahnya ketika kita ada tren ya kita ngikutin, kita pelajarin, misalnya cocok ya udah kita implementasikan di sini, ikutin zaman tren aja. Kayak gini kan dulu awalnya nggak ada, terus lagi tren kita coba bikin oke ya kita telusurin.
Ini Kak, strategi distribusi barang yang dilakukan. Ini distribusinya banyak kan dari mana? Bahan bakunya gitu. Banyak kan offline sih sebenarnya. Offline. Oh, Kan ini ada divisi logistik sendiri. Oke. Jadi divisi logistik itu nanti tugasnya untuk melanjain bahan baku sama kayak checking stok. Checking stock. Itu kalau boleh tahu dari mana Kak? Bahan bakunya Surabaya Kak atau Gresik sendiri? Ada dua, kayak offline sama online. Oke. Kalau online kan kita tinggal chat salesnya nanti dikirim. Oh. Cuma ada beberapa yang online beli di kayak di Shopee. Oke. Tapi kebanyakan offline. Banyakan offline. Ayo. Untuk strategi promosi yang dilakukan selama ini tuh baik offline maupun online tuh gimana cara untuk mengait pembelinya itu? Kalau strategi promosi dulu awalnya kita kayak ngadain acara-acara Barista event-event gitu ya Kak? misalnya. Awalnya dulu event lomba. Event setiap hari Sabtu Minggu bagaimana? Enggak, dulu cuma awal sekali sih. Oke. Jangan undang luar kota ke sini. Terus promosi kedua kita ngadain event misalnya kerjasama sama Sampurna atau Gudang Garam, Sama brand lain. brand lain. Aku tuh pernah lihat yang lari bareng tuh loh Kak. Running, Iya, itu running. juga kayak kita gabung sama komunitas, terus ada Oke. yoga kayak gitu salah satunya. Itu kita kasih promosi sama tempat fasilitas lah, kasih diskon. Itu berarti rutin gitu Kak kalau event gitu? Kalau Apa- event sebenarnya kita yang nggak menawarkan, mereka yang menawarkan gitu. Oh, mau kerjasama dengan? Iya. Oke. Jadi kan yang buat event mereka nanti venue-nya di kita, nanti kita kondisikan aja. Oke. Berarti untuk awal pembuatan Turbine Space ini kan butuh kayak bagaimana cara memasarkannya gitu Kak. Nah, yang awal di GKB itu dengan apa IG Kak atau gimana? Atau lewat mulut ke mulut gitu Kak? Kalau awal pemasaran dari mulut ke mulut sebenarnya, awal sendiri. Awal. Setelah itu ya kita kondisi kita promoin ke yang kita kasih poster something new lah di sini. Terus kita bikin, kalau udah mulai mau jadi kita bikin Instagram. Itu yang platform gitu ada berapa? Instagram terus apa lagi? Instagram sama TikTok aja. Oh, sama TikTok. Berarti Oke. kalau Instagram itu di GKB sendiri di sini. Iya, kalau Instagram sendiri-sendiri, kalau TikTok Sendiri-sendiri. jadi satu. Oke. Soalnya kalau Instagram kan kayak lebih ke formalnya. Kalau TikTok di sana lucu-lucuan anak-anak. Iya. Oke, baik. Ini dulu bekas live musik apa gimana? Oh iya, dulu kalau tahun kemarin itu lebih sering live musik. Live musiknya setiap hari Sabtu sampai Rabu kalau nggak salah. Cuma lama-kelamaan kok harga live musiknya semakin mahal. Terus istilahnya kayak kurang ngefek lah di omset. Akhirnya kita manajemen minta nggak usah dulu. Akhirnya kita kejar ke kayak komunitas ini. Komunitas. Event. Lebih seringnya sih kepake kalau ada kayak Sampurna atau apa kayak karaoke atau event-event apa gitu. Oke. Terus mari potong mbak IG. Oh, oke. Apa? Bagaimana pentingnya orang masjid Itu dari jurusan apa? Manajemen semua. Manajemen. manajemen Konsentrasi pemasaran. Ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau tanya. Saudara. Sebentar. Kalau boleh tahu dulu ini modal awalnya itu gimana? Modal awalnya sebenarnya kan yang di Turbin GKP dulu ada 3, terus 1 keluar, ini tinggal 2. Terus yang ini aku ngajak temen sebagai investor baru, jadi akhirnya jadi 3 orang. Sebenarnya kalau bikin kayak gini tuh jangan terlalu banyak partner sebenarnya. Karena semakin banyak partner semakin bingung nanti. Dan kalau bisa kalau 2 orang jangan sampai 2 orang juga, biar ada pihak ketiga. pihak ketiga untuk memutuskan. Soalnya kan kalau 2 orang rata-rata nanti dengan idealnya sendiri-sendiri kan nggak bisa nemu jalan tengahnya kan. Kalau 3 orang kan bisa mesti ada jadi pembeda 2 orang. Makanya kita optimalkan. Sebenarnya 2 nggak apa-apa, tapi kan perbandingan sangat kecil untuk bisa sukses lah istilahnya. Alhamdulillah yang di GKP, kalau yang di GKP masih 2 orang.
koleksi di bawah. Oh, berarti beda-beda. Yang di GKP ya masih owner utamanya. Yang sini owner baru, investor baru. Tapi juga ikut jalanin ini, back office ini. Oh. Kirain jadi satu sini sama sana ownernya itu. Sama ini. Iya, ya? cuma ini aja yang beda satu. Yang sana masih duanya sampai sana. Oke. Mungkin itu aja sih Kak dari ya pertanyaan kita ya. Terus terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya gitu Kak. Maaf juga tadi terlambat. Iya. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Haris ya. Baik. Sudah.